Halo Ananda semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini antara lain: 1. Menjelaskan pengertian reproduksi. 2. Memahami tujuan reproduksi pada manusia. 3. Menjelaskan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada manusia. Ananda sekalian, pernahkah kalian berpikir, dari manakah kalian berasal? Manusia melakukan reproduksi secara seksual dan melahirkan anaknya. Istilah lain adalah perkembangbiakan secara generatif. Pada manusia, perkembangbiakan akan terjadi bila telah mencapai tahap kedewasaan, di mana terjadi kematangan organ reproduksi, baik sel telur pada perempuan dan sel sperma pada laki-laki. Kematangan organ reproduksi, baik pada perempuan maupun laki-laki, akan terjadi setelah mengalami masa pubertas. Misalnya kita ambil contoh pada anak perempuan. Ketika sudah mengalami masa pubertas, ditandai dengan sudah terjadinya menstruasi pada anak perempuan. Masih semangat Ananda sekalian belajarnya? Tentu masih semangat ya. Kita lanjut. Berikut ini gambar organ reproduksi pada laki-laki. 1. Skrotum. 2. Penis. 3. Testis. 4. Epididymis. 5. Pars deferens. 6. Uretra. 7. Vesicula seminalis. 8. Kelenjar prostat. 9. kelenjar Kovar. Adapun organ reproduksi perempuan adalah sebagai berikut. 1. Vagina. 2. Cervix. 3. Ovarium. 4. Opiduk atau tubak Fallopi. 5. Uterus atau rahim. Untuk lebih memahami lagi organ-organ reproduksi tersebut, mari kita bahas satu persatu. Lanjut. Organ reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah organ reproduksi luar, yang kedua organ reproduksi dalam, yang ketiga saluran reproduksi. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Di dalam penis banyak terdapat pembuluh darah dan saraf. Fungsinya untuk mengeluarkan urin dan koovulasi sperma ke dalam vagina. Yang kedua adalah skrotum atau kantung pelir, merupakan kulit pelindung testis dan mengatur suhu yang cocok untuk kehidupan sperma. Organ reproduksi dalam yang pertama adalah testis. Testis pada manusia berjumlah sepasang, yang mana merupakan organ penghasil sperma dan hormon testosteron. 2. Epididymis, yang mana epididymis berfungsi untuk tempat pematangan sperma. Yang ketiga adalah pars deferens, berfungsi untuk mengangkut sperma matang dari epididymis ke kantung sperma atau vesicula seminalis. 4. Vesicula seminalis atau kantung sperma. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa dan menghasilkan fruktosa, di mana fruktosa ini berguna sebagai bahan makanan untuk sperma. 5. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan larutan asam berwarna putih. Yang keenam adalah kelenjar Kovar, berfungsi untuk menghasilkan akali, di mana dia bisa berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam uretra. Sedangkan organ reproduksi perempuan antara lain sebagai berikut. 1. Ovarium. Ovarium pada anak perempuan berjumlah sepasang, berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum.
2. Opiduk atau tuba Fallopi adalah sebuah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus atau rahim. Opiduk ini berfungsi juga untuk tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. 3. Uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pertumbuhan, juga sebagai perkembangan bagi embrio. Yang keempat, cervix atau leher rahim, yang mana berfungsi untuk menghubungkan uterus dengan vagina. Yang kelima, vagina adalah sebuah saluran yang menghubungkan uterus dengan tubuh bagian luar, yang mana berfungsi sebagai tempat masuknya sperma dan sebagai jalan keluarnya janin. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Teruslah belajar dan ikuti video-video kita yang terbaru selanjutnya. Terima kasih.